ibumu kepala sekolah, kau bisa seperti orang besar. Kau mungkin mengira hidup seperti ini menyenangkan. Tapi benarkah itu? Ayo cari tahu melalui teman kita, Tony. Para guru melapor kepada kepala sekolah yang baru. Tidak ada yang tahu bahwa Bu Eni akan diganti. Jadi siapa ini? Oh, ini Bu Eni. Dan ini Tony. Perubahan plot. Putra Ibu Eni adalah murid baru di SMA Trum Trum. Dan para guru melapor kepada kepala sekolah yang salah. Sekarang jelas siapa orang paling penting di sekolah. Tony benar-benar dimanja. Teman-teman sekelasnya tidak bisa dapatkan waktu tenang. Tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Karena tidak ada yang mau dipanggil ke kantor kepala sekolah. Apa yang dijelaskan oleh Pak Joey? Aerodinamika? Tony bisa menunjukkan contohnya. Siap untuk terbang. Luncurkan. Kasihan Pak Joey. Perilaku ini tidak bisa dimaafkan. Tapi dia anak kepala sekolah. Setidaknya Tony menunjukkan pemahaman tentang aerodinamika. Jadi dia tidak akan dihukum hari ini. Tony memutar musik hip-hop 5 menit yang lalu. Tampaknya dia sedang nonton video musik populer. Pak Martin tidak biasa diabaikan. Dia guru sastra terbaik di sekolah ini. Tapi Tony melanggar semua peraturan. Pak Martin, kau harus memikirkan cara lain untuk menarik perhatian Tony. Kau tidak ingin menimbulkan masalah, kan? Cobalah ajarkan topik dengan cara yang disukai anak-anak. Kau mungkin bingung pada awalnya, tapi kau melakukannya dengan baik. Pak Joey bukan hanya mengajar fisika, dia juga ahli dalam botani. Dan biasanya kelasnya akan penuh dengan para murid. Tapi hari ini ada 2 orang yang mangkir. Oh, ini dia yang tersesat. Sudah 10 menit. Dan ini Tony. Ke kantor kepala sekolah, sekarang! Wanita terlebih dahulu, baiklah pria sopan. Tony sama sekali tidak khawatir bertemu dengan ibunya. Lola yang malang jelas mendapatkan masalah. Tony, giliranmu. Ya, seperti yang diduga, Tony langsung memanfaatkan nepotisme. Panik sedang memeriksa kertas di aula. Salah besar. Karena putra kepala sekolah baru saja merusakkan ponselnya. Tony akan memanggil hakim untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tentu saja kau tidak ingin kehilangan pekerjaan. Jadi harus memberi kompensasi Tony untuk kerusakan ini. Cobalah menjadi kendaraan pribadinya. Ayo, Pak Nick, bawa aku ke kelas. Selamat datang di kelas komputer. Saat semua siswa belajar tentang komputer, Tony sedang berjuang untuk bisa menang. Dia tidak peduli siapa yang melihatnya. Bagaimana dia bisa begitu tidak sopan? Hei, tolong perhatikan Pak Joey. Tidak, Tony tidak memperhatikan apapun juga. Yang dia butuhkan saat ini adalah pemain 2. Oh, Quentin Woods. Para gadis di sekolah memuja tanah bekas kakinya. Atau mereka begitu sampai Tony muncul. Meskipun Quentin adalah pria paling populer di sekolah. Saat Tony ada, tidak ada yang memperhatikan dia. Bahkan Belle bukan alasan berhenti memberi perhatian pada Tony. Tapi Pak Joey tidak setuju. Atau benarkah itu? Siapa peduli saatnya pelajaran, Tony malah makan siang. Maaf Pak Rudy, Tony tidak suka pelajaranmu. Tidak peduli apapun itu. Oh, Tony, kau serius akan mengabaikan ini? Makan roti lapis kering bisa nyangkut di leher. Ini, minumlah teh. Itu akan membuat lancar. Subscribe. Tidak boleh mengeluarkan ponsel selama ujian. Penolong terbesarmu dalam ujian adalah otakmu. Tapi jika kau anak kepala sekolah, kita bisa buat pengecualian. Hampir semua jawaban disalin. Tapi baterai Tony mengecewakannya. Mungkin Pak Joey bisa meminjamkan charger? Sekarang Tony bisa selesaikan tugasnya. Iya,
Ya, Pak Joey, kau akan menjadi guru teladan tahun ini. Fisika itu luar biasa, tapi Tony tidak peduli. Fisika siapa? Tapi segalanya akan berubah. Akan berubah total. Ibu Tony punya berita penting. Dia bermaksud untuk pergi berlibur. Jadi Pak David akan menjadi kepala sekolah saat ini. Ini hanya bisa berarti satu hal. Tony kehilangan pelindung satu-satunya. Artinya, dia harus benar-benar memperbaiki sikap dan tidak seenaknya melakukan apapun. Nah, Tony, tampaknya kekuasaan terormu sudah berakhir. Ayo ke papan. Di masa lalu, Tony menunjukkan bahwa dia suka eksperimen. Pak Joey mungkin ingat dengan pesawat itu. Yang artinya, subjek kita selanjutnya adalah murid paling menyebalkan dan tidak sopan, Tony. Di mana ibumu saat kau paling membutuhkannya? Tempel sedikit di sini. Itulah kekuatan friksi. Listrik statis luar biasa. Asal jangan terlalu semangat. Tapi Edison muda kita menanganinya. Sekarang kau bisa duduk, Tony. Pak Martin mengadakan audisi untuk pentas sekolah. Ayo lihat penampilan Tony tanpa ibunya. Mau coba pakai kostum? Tony, tunjukkan kemampuanmu. Inilah Julietmu, Romeo. Oh, bibir. Ambillah ciuman terakhirmu. Tapi ciumlah racun alih-alih bibir. Minumlah, Juliet. Itu sangat imajinatif. Dan racunnya hanya serum rambut. Sekarang Juliet tidak mau bersamamu lagi. Wow, itu penampilan yang mengesankan. Tony terlambat masuk kelas lagi. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Dia harus pergi ke ruangan kepala sekolah. Dia tidak akan memberi Tony keringanan. Yang dimengerti oleh Tony, ketidaksopanannya benar-benar sirna. Pak David adalah orang yang serius. Dia memarahi Tony habis-habisan. Tidak suka? Mulai perhatikan waktu agar kau tidak terlambat. Sekarang kau akan masuk kelas tepat waktu. I have a pen, I have an apple. Pak Nick sedang mengawasi lagi. Dan Tony sedang jalan-jalan di lorong saat jam kelas. Kau melanggar peraturan. Dan esaimu payah sekali. Ibumu tidak bisa menyelamatkanmu. Tony belum juga belajar. Dia kembali ke kebiasaan lamanya. Main game alih-alih memperhatikan pelajaran. Sekarang tidak ada yang akan membelamu, anak muda. Pak Joey tidak main-main denganmu. Dia akan menjadi bos terakhirmu. Tidak ada game lagi. Sekarang lihat bagaimana kau menangani angka-angka ini tanpa komputer. Kau punya 15 menit menyelesaikannya. Lupakan juga tentang camilan, Tony. Tidak ada Bu Eni, tidak ada kebebasan. Dan Pak Rudy juga tidak akan memberimu teh. Dan kenyataannya dia malah menyita makan siangmu. Kau harus kenyang dengan pengetahuan. Tony yang malang hampir tidak tahan lagi. Dia perlu tahu kapan ibunya akan kembali. Tony bersikeras ibunya memberitahu penggantinya untuk tidak punya ide macam-macam. Wow, dia percaya diri sekali. Dan semuanya akan segera kembali normal. Karena Pak David mendapatkan telepon. Apakah Tony akan kembali menjadi raja sekolah lagi? Hidup menemukan caranya sendiri. Maaf Tony, ibumu tidak akan kembali bekerja. Terkadang, satu-satunya orang yang bisa kau andalkan adalah dirimu. Tony mengandalkan ibunya sebagai kepala sekolah dan melakukan apapun yang dia mau tanpa dihukum. Menurutmu, apa yang akan terjadi pada Tony sekarang? Ceritakan idemu di komentar. Sukai video ini dan berlangganan
agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Trik.